Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan, namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pembunuhan dan pembunuhan oleh 11 orang. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah, memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana akhirnya permainan kakak Vina dan Linda terbongkar. Begini kata Bapak Deddy Mulyadi. Begini videonya. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan, namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pembunuhan dan pembunuhan oleh 11 orang. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah, memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi dapat kita simpulkan, kata Bapak Mulyadi tadi, bahwa kita telah terkecoh oleh Linda yang kesurupan. Kemudian dengan kakak Vina yang merekam Linda kesurupan. Dan Deddy Mulyadi juga yakin sekali bahwa 7 pelaku yang ditangkap oleh Polda Jabar bahwa dia itu tidak bersalah, bukanlah pelaku dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Mudah Kang Deddy bisa membantu ke-7 narapidana yang telah ditahan tersebut. Kita lanjut videonya. Assalamualaikum. Ya, saya menegur sedikit buat Peggy Setiawan yang baru saja bebas ya. Ini demi kebaikannya, juga para lawyer dan pengacara pembelanya ya. Peggy Setiawan, Anda kan baru saja bebas ya dari peradilan ya. Bila ada pertanyaan dari media, wartawan, orang-orang yang menanyakan Anda, mengundang Anda untuk diwawancara, mohon ucapan Anda itu sedikit dijaga, disaring, jangan lepas kontrol ya. Jawab yang perlu saja dan tidak perlu menjawab yang tidak. Takutnya nanti Anda dikulik, dirujak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini demi kebaikan Peggy Setiawan, juga demi kebaikan para pengacaranya gitu ya. Jadi mohon dikontrol ucapan Anda ya. Itu aja. Sebab sayang dong kalau sudah keluar, takutnya nanti masuk lagi gara-gara ucapan Anda yang tidak terkontrol ya. Hargai dong ya pembebasan Peggy Setiawan, pembebasan Anda ini. Jadi bila ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan itu jangan lepas kontrol ya. Jangan lepas kontrol. Dan satu, jangan sombong. Jangan sombong. Bang Arul tidak ingin Peggy Setiawan bila kamu diwawancara wartawan kamu sombong, demam sindrom karena kamu terkenal. Jangan ya. Sebab kenapa? Takutnya pertanyaannya dijelaskan mereka jebakan-jebakan. Takutnya nanti dirujak kembali. Jadi kontrol, jawab yang perlu saja. Kalau tidak perlu, jangan dijawab. Itu sebab kenapa? Tahu sendiri kan masyarakat Indonesia, tahu kan masih banyak musuh-musuh Anda yang ingin Anda masuk ke dalam penjara. Jadi mohon kontrol ucapan Anda Peggy Setiawan, supaya demi kebaikan kamu juga lawyernya tolong dinasihati. Begitu ya. Ya, nasihat Bang Arul. Makasih ya. Yang katanya dulu ya mereka itu menggunakan jabatannya untuk menangkap 7 pelaku ya, itu sekarang dimintai keterangan oleh seorang pengacara ya, tapi menolak. Nah, Pak Ibtu Rudiana, saya bukan siapa-siapa ya,
kunci semua kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ya, ketika 2016 lalu. Pada kala itu, ya, yang namanya menangkap pelaku sajam dibawalah ke ruangan yang namanya di kantor Bapak, ya, di kantor reserse narkoba pada waktu itu. Jadi 7 tersangka ini dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut. Dari kasus sajam dialihkan ke kasus pembunuhan. Kejam sekali Pak Rudiana. Ya, kemudian nih Pak Rudiana dimintai keterangan oleh yang namanya media, begitu juga pengacara, menolak. Mau asalkan pengacara ya menggiring opini untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ada apa, Pak? Ya, ada apa? Saya tuh curiga banget ini orang ya, sama persis ucapannya dengan Putri. Kalian mencurigai saya, ya kan? Justru saya yang curiga sama Putri. Ya, ada apa gitu? Ya kan? Mau dimintai keterangan, penjelasan, asalkan dengan syarat bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu ditetapkan sebagai tersangka. Terus Bapak Rudiana akan menciptakan bukti baru gitu, merekayasa bukti-bukti yang ke depan untuk menjerat dia agar kuat menjadi sebagai tersangka. Pak, Bapak juga akan mati, Peggy Setiawan juga akan mati. Ya, pengadilan dunia nggak begitu panas, Pak. Ya, ada apa ini sebenarnya? Skenario apa yang dibuat? Ya diawali, kalau memang kita nggak boleh sindir-sindir, saya terutama ya, ada orang dulu mengangkat film Vina, katanya mereka lah yang nonton sampai habis di bioskop, kemudian mereka lah yang meminta ke keluarga Vina itu ya mengangkatnya kembali, ya mencari pelaku, ya kan? Tapi ya betul mereka mengangkatnya, meminta data. Yang namanya narkep sama kasus ini ada hubungan gitu Pak. Saya dengan keras lantang bahwa semua kunci kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ya, saya dari selama kasus ini saya angkat, ya orang tua Eki lah yang harus bertanggung jawab atas kematian yang namanya Eki dan Vina. Ya, saya yang banyak intimidasi loh. Saya yang banyak diintimidasi. Bukan hanya di kalangan Putri. Ini kita harus curiga. Ada apa? Gitu. Mau diwawancarai? Ya, betul dugaan saya kalau memang ya ada penyidik ya di kalangan Polda Jawa Barat khususnya ya. Kalau ada penyidik akan membuat opini baru, akan membuat bukti baru, menciptakan bukti baru supaya Peggy Setiawan itu diseret kembali ke pengadilan dan ditetapkan jadi tersangka atas perintah Ibtu Rudiana kan, ya kan, atas perintah Ibtu Rudiana kan. Ada apa? Kok presiden kita belum melek juga, Bapak Kapolri kita belum melek juga dari kasus ini? Keras dan lantangnya tidak ada gitu sama sekali. Ya, justru saya tak pernah henti-henti walaupun di media sosial. Ada pula orang komen di situ ya, kamu hanya koar-koar. Tanpa saya koar-koar nggak akan tahu ya rekayasa siapa dan siapa kasus ini. Kasus ini ya di awali yang mana Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Titik-titik itu yang namanya titik-titik satu lagi kawannya. Ya, jadi kalian harus lebih jeli. Bapak juga harus menciptakan keadilan. Pak, jangan menutup-nutupi seperti ini. Dimintai keterangan sama media, awak media juga lari. Kemudian diminta juga keterangan, ya, minta ditemui sama pengacara, menolak. Kemudian dia menjawab pula begini, dia akan mau ya, akan mau, tapi dengan syarat agar Peggy Setiawan
kuli bangunan ini ditetapkan jadi tersangka, diseret ke ke jeruji. Ini ada permainan apa gitu, ya kan? Permainan apa dari Bapak Ibtu Rudiana? Kok setelah diminta yang namanya keterangan, ya, ada orang ingin bertemu, menjelaskan kasus ini yang sebenarnya mau, tapi dengan syarat. Tuh, Bapak kayaknya berbelit-belit deh, ya. Kalau saya sebagai Kapolri, saya perintahkan sekencang-kencangnya, Pak. Bila perlu kalau dia nggak mau ngaku, ya, dor aja, kata Bapak Jokowi, ya. Seperti Bapak Jokowi, bila perlu dor mereka, ya kan? Seperti itu kan? Kita akan selesaikan dengan cara saya sendiri. Itu kata Bapak Jokowi kan? Lah kalau pakai caranya sendiri, kalau saya ya di posisi Bapak Jokowi, saya perintahkan ke Kapolri, kalau dia berbelit-belit dor mereka seperti yang diucapkan Bapak Jokowi dong. Ya kan? Ini ada apa Ibtu Rudiana di kepolisian Jawa Barat ini, ya, oknum ini kok bisa-bisanya loh seperti itu, ya, bisa-bisanya mau ya menghadapi yang namanya seorang pengacara, tapi ada syarat utamanya apa, ya kan? Mau bertemu dengan pengacara awam media asalkan dengan syarat bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu ditetapkan jadi tersangka. Hei, keren sekali loh Bapak Rudiana, ya. Mau menumbalkan orang lain, coba Bapak Rudiana aja ditumbalkan gitu, ya. Anaknya kayak yang mana ditumbalkan gitu, dipenjarakan. Dari reka ulang dari BAP pertama 2016 ya sampai sekarang Bapak ini berbelit-belit. Mudah-mudahan ini ya pembicaraan saya ini didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Ya saya tak akan henti bersuara. Risiko saya berat loh. Ya melebihi Kang Deddy pantauannya. Jadi seperti itu. Ya. Ada pula orang yang komen di situ, kamu jangan berbuat politik di sini. Ini bukan urusan politik, urusan rekayasa. Ya, rekayasa seorang oknum polisi terutama dari Rudiana menciptakan selalu barang bukti, diciptakan baru lagi, termasuk namanya 7 tersangka dari kasus Ajam. 1 orang menjadi 7 orang. Ya kan? Disuruh ya kurang. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa dari kata kakak tadi, agar Peggy Setiawan yang baru saja bebas, agar dia menjaga sikap dan cara berbicaranya, dan harus hati-hati dalam berbicara karena bisa jadi ada orang yang ingin menjatuhkannya. Dan juga kata Ibu Widya ini mengatakan bahwa dia sangat kesal sekali terhadap Ibtu Rudiana yang merekayasa hingga menjadikan 7 tersangka. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.